Di mana reruntuhan 10.000 dewa berada, di lapisan dunia virtual, aura mengerikan dari asal mula jalan membumbung ke langit, menyebabkan raungan keras dengan seluruh dao surgawi tempat reruntuhan, 10.000 dewa berada. Di atas langit, ada kemauan besar yang turun, dan asal mula jalan naik yang tak terhitung jumlahnya. Diintegrasikan ke dalamnya, menyebabkannya terwujud. Itu adalah operasi reguler tertinggi dari laut kosmik. Melihat, kaisar dewa manapun adalah eksistensi teratas dari laut kosmik ini, dan merupakan semacam simulasi dari asal mula aturan jalan tertinggi di laut kosmik. Di laut kosmik, seorang kaisar dewa lahir. Dari cabang tertentu dari aturan jalan tertinggi yang mewakili laut kosmik, muncullah seorang pria kuat yang telah melihat sekilas rahasia intinya. Budidaya berkelanjutan dari kaisar dewa yang kuat ini juga melengkapi dan melanjutkan aturan jalan tertinggi laut semesta. Pada saat yang sama, aturan jalan tertinggi laut semesta juga akan membantu mereka. Ini adalah proses saling menguatkan. Dan begitu kaisar dewa yang kuat jatuh, inti asli dari aturan jalan yang dia kembangkan juga akan mengembalikan aturan jalan tertinggi di lautan alam semesta itu sendiri, dan melengkapi aturan jalan tertinggi di lautan alam semesta. Oleh karena itu, setelah kematian leluhur masyarakat naga hitam, asal mula aturan jalan yang dia praktikkan segera beresonansi dengan aturan tertinggi jalan laut semesta, menyebabkannya terwujud. Ledakan. Di atas langit yang luas, aturan tertinggi laut kosmik terwujud, mekar dengan arah yang membuat jantung berdebar-debar. Merasakan fenomena mengejutkan yang berkembang di lapisan dunia virtual, mata banyak orang kuat di reruntuhan para dewa berkumpul di sini, merasakan keterkejutan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Aturan jalan ini adalah sumber kehancuran. Siapa yang jatuh? Mungkinkah asal-muasal kehancuran adalah nenek moyang masyarakat naga hitam di laut alam semesta selatan? Siapa yang membunuhnya? Klan surgawi, atau penguasa surgawi, atau nenek moyang binatang komodo? Karena dikaburkan oleh kekuatan-kekuatan luar angkasa penguasa surga dan dunia langit bayangan. Dari leluhur klan bayangan, banyak orang kuat lainnya di reruntuhan para dewa hanya bisa merasakan kematian orang kuat seperti itu, tetapi mereka tidak mampu mengetahui kematian orang kuat seperti itu. Bagaimana dia bisa jatuh? Tapi tidak peduli apa, jatuhnya kaisar ilahi yang kuat masih sangat mengejutkan hati setiap orang kuat yang hadir. Saudara naga hitam sudah mati. Di mana lapisan dunia virtual berada, nenek moyang klan bayangan gemetar di dalam hatinya. Kematian nenek moyang masyarakat naga hitam memberinya kejutan yang sangat kuat. Apakah aku akan mati juga? Nenek moyang Shadow Clan sangat ketakutan. Dari segi kekuatan, dia lebih kuat dari leluhur masyarakat naga hitam, tetapi kekuatannya terbatas. Jika Qin Chen mengincarnya, bisakah dia menahan serangan lawan? Tidak tahu. Namun hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Berjalan. Pada saat ini, leluhur klan bayangan tidak mempedulikan apapun. Dengan raungan, sosoknya kabur dan berubah menjadi ratusan bayangan hitam, yang melesat ke segala arah dalam sekejap. Teknik bayangan 10.000 transformasi. Suara mendesing. Masing-masing bayangan hitam ini mengandung aura bayangan tingkat atas, seperti tubuh asli. Ada yang lolos ke dalam kehampaan, ada yang naik ke langit, dan ada yang menyapu ke arah tanah di bawah jatuh dan berhamburan. Tidak ada cara untuk melakukannya. Teknik 10.000 transformasi bayangan adalah teknik rahasia pelarian paling kuat yang digunakan oleh nenek moyang klan bayangan.
Teknik ini membakar sumbernya dalam sekejap dan berubah menjadi klon yang cukup. Yang pertama adalah membingungkan lawan dan tidak dapat mengidentifikasi di mana tubuh aslinya berada. Yang kedua adalah sebagai kaisar ilahi yang kuat, ada begitu banyak klon selama satu klon tidak dihancurkan. Ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Kaisar dewa yang kuat dapat mengubah tubuhnya dengan satu pikiran. Paling-paling, asal-usulnya akan habis, dan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berlatih lagi. Namun, pemahaman aslinya tentang jalan itu masih ada, asalkan ada cukup waktu diberikan, dia masih bisa kembali ke puncaknya semula. Nenek moyang klan bayangan ini benar-benar melarikan diri. Melihat pemandangan ini, penguasa klan surgawi dan yang lainnya semuanya tercengang dan terkejut. Mereka berdua terkejut dengan tindakan leluhur klan bayangan dan mengagumi keputusan tegasnya. Sungguh disayangkan. Mata Tuhan surgawi dingin dan tidak senang. Setelah leluhur masyarakat naga hitam meninggal, bukanlah hal yang baik baginya jika leluhur klan bayangan melarikan diri lagi. Nenek moyang klan bayangan secara alami mendengar suara mengejek dari Tuhan surgawi, tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Dalam hidup dan mati, semua martabat dan kemuliaan ditinggalkan. Tapi apakah Qin Chen akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup? Hah? Ingin melarikan diri. Bibir Qin Chen mengejek. Penghalang dunia. Ledakan. Kekuatan ruang yang tak terlihat langsung memenuhi udara dari tubuh Qin Chen. Dengan gemuruh, kekuatan ruang yang luas turun seperti dunia yang unik. Menutupi seluruh wilayah dunia ini, membentuk penghalang yang keras, dan pada saat yang sama, mencegahnya. Klon nenek moyang Shadow Clan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Klon leluhur klan bayangan yang tak terhitung jumlahnya semuanya menabrak penghalang transparan. Yang menakutkan ini sangat kuat, tanpa satu pun celah. Apa? Hati leluhur klan bayangan bergetar, kekuatan magis spasial yang begitu kuat, terintegrasi sempurna dengan lapisan dunia virtual. Bagaimana saya bisa melarikan diri? Lapisan dunia maya adalah tempat khusus di reruntuhan para dewa, yang berisi beberapa aturan khusus jalan besar, yang tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan dengan aturan tertinggi lautan semesta. Oleh karena itu, hanya sedikit orang di lapisan dunia maya ini yang dapat mengatakannya bahwa mereka dapat berintegrasi secara sempurna dengan peraturannya. Tetapi leluhur klan bayangan merasa ngeri bahwa kekuatan luar angkasa Qin Chen terintegrasi sempurna dengan ruang dunia virtual. Setidaknya dengan teknik pelarian bayangan terbaiknya, ia tidak dapat mendeteksi penghalang ruang angkasa ini sama sekali terkejut dengan celah ini. Teknik pelarian bayangan adalah salah satu aturan dan rahasia pelarian terbaik di jalan luas alam semesta. Tapi dia bahkan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bagaimana orang ini melakukannya? Kebingungan, ketakutan, segala macam pikiran terus bergema di benak leluhur klan bayangan. Sehingga menumbuhkan keputusasaan yang paling menakutkan jauh di dalam hatinya. Dia tidak tahu sama sekali bahwa kekuatan khusus yang terkandung dalam lapisan dunia virtual adalah kekuatan struktural jurang, dan Qin Chen mengendalikan sebagian dari kekuatan jurang. Ditambah dengan asal mula jalan luar angkasa setelah bergabung dengan Wukong Divine. Pohon, di dunia virtual ini di antara lapisan-lapisannya, cara ruang Qin Chen pasti telah mencapai tingkat teratas klan laut di alam semesta ini. Tuhan di luar surga, selamatkan aku. Klon nenek moyang klan bayangan yang tak terhitung jumlahnya semuanya berbalik dan memandang penguasa surga, memohon belas kasihan dengan ngeri. Untuk tujuan ini,
Hanya dewa surgawi yang juga telah mencapai tingkat luar biasa dalam ruang yang dapat menyelamatkannya. Selama dewa surgawi membuat celah di penghalang ruang angkasa Qin Chen, dia akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Menghadapi permintaan bantuan leluhur klan bayangan, dewa surgawi tampak acuh tak acuh tetapi tetap acuh tak acuh. Dia hanya merasakan penghalang ruang Qin Chen dan mengerutkan kening dengan sedikit keterkejutan. Hanya satu tembakan yang membuat Tianwei Tianzu merasa bahwa meskipun Qin Chen di depannya hanya setengah langkah menuju puncak Kaisar Ilahi, pencapaiannya di bidang luar angkasa sudah sebanding dengan miliknya. Seni takdir, mata-mata sejati. Setelah memasang penghalang ruang untuk memblokir teknik melarikan diri leluhur klan bayangan, mata Qin Chen muncul di antara alisnya. Mata terbuka, dan cahaya takdir ilahi yang luas mekar di depan mata Qin Chen, tak terhitung banyaknya nasibnya terjalin, dan aura takdir yang memancar dari klon yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh leluhur klan bayangan semuanya ditangkap oleh Qin Chen. Murid dewa klan surgawi menyusut dan dia memandang Qin Chen dengan kaget, ini adalah jalan takdir, jalan takdir yang aku kembangkan untuknya. Bagaimana anak ini bisa menggunakannya dengan begitu terampil? Sudah berapa kali dia melihatnya? Penguasa klan surgawi terkejut. Jalan takdir sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Bahkan klan surgawinya, yang dikenal sebagai klan takdir, hanya memiliki sedikit orang yang dapat mengendalikannya. Namun, Qin Chen di depannya hanya melihat peta jalan takdir yang diberikan olehnya. Tapi dia benar-benar bisa menjalankan seni takdir. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan ini? Apakah Qin Chen ini memperhatikan peta takdirnya? Siang dan malam, nenek moyang klan bayangan ini akan mati. Dewa klan surgawi memandang leluhur klan bayangan dengan rasa kasihan. Dia mengetahui seni takdir dengan sangat baik dan bisa merasakannya secara sekilas. Seni takdir Qin Chen sangat mendalam dan telah mencapai tingkat Kaisar Ilahi sudah cukup untuk memata-matai banyak klon leluhur klan bayangan. Kekuatan takdir. Takdir itu misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi takdir juga dapat menangkap petunjuk dan untuk menggunakannya memata-matai. Identitas sebenarnya ditemukan. Kekuatan takdir bergerak, Qin Chen menyapu klon yang tak terhitung jumlahnya, menyipitkan matanya, dan melihat sekilas di antara semua bayangan, ada bayangan dengan aura takdir yang berbeda dari klon lainnya. Itu adalah wujud sebenarnya dari nenek moyang klan bayangan. Wow! Sosok Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan. Tidak bergerak, dan dia menangkap klon itu dari jauh. Ledakan. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan turun dan dengan erat menggenggam hati leluhur klan bayangan. Tiruan dari Kaisar Dewa. Langkah ini lagi. Penguasa surgawi, penguasa alam Buddha Matahari Agung, leluhur binatang Komodo, dan orang-orang kuat lainnya semuanya menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak, ingin mengetahui lintasan dan kelemahan gerakan Qin Chen. Tidak. Nenek moyang klan bayangan merasakan kekuatan mengerikan yang mencengkeram hatinya sebagai Kaisar Ilahi, dan hendak merobeknya. Dalam keputusasaan dan ketakutan, dia memandang dewa yang melampaui surga dan berteriak, "Dewa yang melampaui surga, selamatkan aku!" Klon sumber bayangan. Sambil meminta bantuan, dia menggunakan klon sumber bayangan. Boom! Lokasi klon aslinya kabur, dan berubah menjadi dua klon dalam sekejap. Dia ingin menggunakan klon tersebut untuk menghindari teknik patah hati Qin Chen seperti sebelumnya. Masih menggunakan trik ini. Sudah berhari-hari dan kamu belum membuat kemajuan sama sekali.
Qin Chen tampak acuh tak acuh dan tidak diganggu oleh klon sumber bayangan leluhur klan bayangan. Dengan embusan, hati Kaisar Dewa yang memancarkan kabut muncul di telapak tangan Qin Chen. Ledakan. Aura bayangan menakutkan terpancar dari hati Kaisar Dewa dan melesat langsung ke langit, beresonansi dengan jalan bayangan antara langit dan bumi. Tidak. Aura leluhur klan bayangan dengan cepat turun. Menunjukkan ekspresi putus asa. Dia memandang Tuhan Surgawi dengan kebencian, karena dengan kekuatan Tuhan Surgawi, dia bisa membantunya sebelumnya, tetapi dia tidak mengambil tindakan apa pun, sampai hati Kaisar Dewa tercabut.